Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production, prioritas pada kualitas. Hari ini saya akan membahas materi matematika peminatan kelas 10, yaitu vektor secara aljabar. Ya. Sebelum kita mulai, bisa kita lihat dulu peta konsep yang akan kita pelajari pada video kali ini. Ya, jadi vektor secara aljabar itu dibagi menjadi dua, yaitu vektor pada bidang dan vektor pada ruang. Kemudian masing-masing vektor pada bidang dan ruang ini dia dibagi lagi jadi 4 bagian, yaitu ada vektor posisi, kemudian besar atau panjang vektor, kemudian vektor satuan, dan operasi hitung vektor. Khusus untuk yang keempat, yaitu operasi hitung vektor, dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada operasi seperti di aljabar, ya, ada penjumlahan dan selisih tapi dia vektor, kemudian ada perkalian vektor, dan juga ada pembagian vektor. Oke, untuk video kali ini saya akan berfokus pada vektor secara aljabar, kemudian vektor pada bidang, vektor pada ruang, dan kita masuk ke terakhir adalah vektor posisi dulu yang bisa kita jangkau untuk video kali ini. Oke. Yang pertama adalah vektor pada bidang atau R2, ya. Kalau kita perhatikan, ini ada gambar bidang kartesius. Kemudian ada titik A, ya, ada titik B, kemudian vektor yang mengarah ke B dari titik A, ini kita namai dengan U, ya, atau bisa dinamai dengan vektor AB, ya. Jadi huruf pertama menyatakan titik awal dan huruf keduanya menyatakan titik akhir. Arahnya berarti dari A ke B. Nah, ini misalkan perpindahan dari titik A ke titik AB, dari titik A ke titik B ini sebesar X1, ya, ke kanan sebesar X1, kemudian ke atas sebesar Y1 satuan. Nah, sehingga diperoleh titik B ini dengan metode segitiga, ya, pada pembahasan sebelumnya. Untuk menjumlahkan dua vektor, misalkan X1 dan Y1 dengan metode segitiga, nanti diperoleh resultannya adalah AB. Sehingga vektor AB ini dapat dinyatakan dengan, kalau sudah dalam bentuk vektor secara aljabar, ya, jadi kita menggunakan I ini sebagai variabel, ya, untuk sumbu X, dan J ini sebagai variabel untuk sumbu Y. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa vektor AB, ya, ini sama dengan dalam kurung XI, YI. Ini dalam bentuk kurung. Bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Kombinasi aljabar seperti ini, yaitu X1I ditambah Y1J, ya. Jadi X1 pasangannya dengan I atau variabelnya dengan I, dan Y1 variabelnya adalah J. Atau bisa ditulis dalam bentuk matrik, yaitu X1 Y1. Matrik ini akan kita pelajari sendiri di kelas 11 nanti, ya. Kita perkenalkan dulu matrik X1 Y1 menulisnya ke bawah. Oke, kita lanjutkan untuk vektor pada ruang atau R3, ya. R3 bukan mobil. Ini R3 artinya ruang dimensi 3. Oke, kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y, dan ada sumbu Z. Nah, kalau biasanya pada dimensi 2, ya, sumbu X itu kan yang arahnya ke kanan, tapi di sini sumbu X itu yang arahnya ke kita, ya. Jadi ke kita atau ke kiri. Ini sumbu X. Nah, tapi yang ke kanan yang biasa ditempati oleh sumbu X ini menjadi sumbu Y. Ya, yang ke kanan ini sebagai sumbu Y, dan sumbu Z itu yang di atas yang biasa dipakai oleh sumbu Y menjadi sumbu Z. Oke, itu adalah sumbu pada dimensi 3. Nah, sekarang kita perhatikan di sini titik pusatnya adalah titik O atau titik 0. Kemudian di sini ada titik P,
sehingga ditulis ada vektor P. Ya, ada vektor P atau bisa kita tulis dalam bentuk vektor OP. Nah, bagaimana mencari vektor OP, panjang vektor OP? Ya, misalkan ini ada OA ya. OA ini sebesar I satuan dan OB sebesar J satuan, OC sebesar K satuan, maka kita bisa menuliskan bahwa OA sama dengan X1I seperti yang di atas tadi ya. Kemudian OB kita bisa menuliskan sebagai Y1J karena dia sebesar J satuan. Nah, kemudian OC sama dengan Z1K. Seperti yang di atas tadi ya, cuma tambahannya di sini ada Z1K. Kemudian P ini bisa kita nyatakan sebagai OP. Nah, OP ini sama dengan kalau kita gunakan metode penjumlahan yaitu dengan poligon ya. Kalau lebih dari 2 vektor pakai poligon, yaitu OA, kemudian dari A kita arahkan ke kanan ya, ke sini. Misalkan ini adalah D, vektor dengan titiknya adalah D, menjadi vektor AD. Kemudian dari D berarti harus ke P, ke atas ya arahnya. Nah, sehingga nanti bisa terbentuk resultannya adalah vektor OP atau vektor P. Sehingga OP sama dengan OA ditambah AD ditambah DP. Nah, sekarang karena AD itu panjang dan arahnya kan sama dengan vektor OB. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa vektor AD sama dengan vektor OB. Kemudian vektor DP ini kan sama seperti dengan vektor OC ya. Maka kita bisa menuliskan bahwa P sama dengan OP sama dengan OA ditambah AD ditambah DP ini menjadi OA ditambah OB ditambah OC ya. Kemudian tinggal kita ganti OA-nya tadi adalah X1I, kemudian OB tadi adalah Y1J dan OC itu adalah Z1K. Dengan X1, Y1 dan Z1 disebut sebagai komponen-komponen vektor P. Seperti motor ada komponen-komponennya, ada stang, ada roda dan lain-lain. Vektor juga sama. Sehingga vektor P di R3 ini dapat dinyatakan ya sebagai P sama dengan X1, Y1, Z1 sama dengan kalau ditulis dalam bentuk ini materi kolom ada X1, Y1, Z1 yang ke bawah ya. Kalau ini ke kanan, kalau ini ke bawah. Oke. Itu sekilas tentang vektor di R2 dan vektor di R3 secara aljabar ya. Sekarang kita masuk ke materi pertama yaitu vektor posisi ya. Pada video kali ini bahwa vektor posisi suatu titik itu didefinisikan sebagai posisi titik terhadap suatu titik acuan ya, titik acuan tertentu. Nah, titik apa saja dapat digunakan sebagai titik acuan, tetapi titik asal atau titik koordinat O, nah ini yang biasa digunakan sebagai titik acuan untuk menyatakan vektor. Kemudian vektor posisi OA ini dinyatakan sebagai vektor A, sedangkan vektor posisi OB dinyatakan sebagai B ya. Kita gampangannya menyebut vektor OA sebagai dalam satu huruf vektor A, vektor posisi OB sebagai B. Nah, kemudian kita lihat gambar. Di sini ada vektor AB ya. Vektor AB ini terbentuk dari OA kemudian OB. Nah, kalau kita perhatikan OA berarti arahnya ke A, OB berarti arahnya ke B. Dengan OA itu adalah A, kemudian di atasnya dikasih panah ya. OB merupakan vektor B, arahnya dikasih panah ya. Padahal yang ditanyakan di sini nanti adalah vektor AB. Yang ditanyakan malah AB, titik pangkalnya A, titik ujungnya B. Nah, bagaimana? Dengan metode segitiga ini kan berarti harus pangkal ketemu ujung ya, tidak bisa pangkal ketemu pangkal ya. Jadi harus pangkal ketemu ujung. Nah, pangkalnya pengennya di A. Pangkalnya pengennya di A, tapi di sini ternyata pangkalnya di O. Oke, nanti kita sedikit ubah. Kita perhatikan dulu bahwa AB itu sama dengan AO ditambah OB. Nah, ini rumus dasarnya, tapi di sini mungkin ada yang harus dibenarkan ya, bahwa untuk
mencari AB dari titik pangkalnya A harus ketemu titik ujungnya B. Berarti OA di sini ya, OA di sini salah ya, arahnya salah. Panjangnya sama tapi arahnya terbalik. Harusnya titik pangkalnya di A, titik ujungnya di O. Nah, kemudian dilanjutkan titik pangkalnya di O, titik ujungnya di B. Itu nanti bisa ketemu resultannya adalah AB. Sekali lagi saya ulangi, jadi untuk mencari vektor posisi AB itu kita butuhkan OA dan OB, tapi ingat bahwa titik pangkalnya harus dari A sampai ketemu titik ujungnya dari sampai dengan B. Nah, kalau titik pangkalnya A berarti bukan OA yang benar tapi AO. Nah, maka di sini dituliskan bahwa OA kita ganti dengan negatif OA ya. OA kita ganti dengan negatif OA, atau ini sebenarnya yang betul adalah vektor AO seperti ini ya, vektor AO. Vektor AO itu adalah negatif dari vektor OA, kemudian ditambah dengan OB ya, sudah betul kalau vektor B arahnya. Kemudian kita bisa balik ya, bahwa OB dulu dikurangi OA kan sama saja ya. Nah, kemudian OB ini adalah vektor B dan OA adalah vektor A, sehingga kita ketemu rumus bahwa vektor posisi AB sama dengan B dikurangi A. Oke, sebagai gampangnya itu adalah kalau ditanya AB ya, ditanya vektor AB, nah, berarti ambil dulu yang belakang yaitu B kecil ya, B kecil tapi kemudian baru yang depan yaitu A dikurangi A. Ya. Ini pasti dikurangi ya, karena tadi bahwa OA itu arahnya dari O ke A, pasti kita butuhnya dari A ke O sehingga negatif, maka yang A-nya dikurangi menjadi B dikurangi A, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan OA ini adalah, kalau dalam R3 ya, kita ambil contohnya di R3, misalkan OA-nya adalah A1, A2, A3 dan OB-nya adalah B1, B2, B3, maka AB sama dengan OB dikurangi OA. Nah, jadinya adalah B1, B2, B3 dikurangi A1, A2, A3. Ini caranya adalah dengan mengurangi yang seletak. Jadi B1 dikurangi A1, B2 dikurangi A2, B3 dikurangi A3. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Oke. Jika koordinat titik A, B, dan C pada R3 berturut-turut adalah ini, A-nya adalah -1, 3, 5, B-nya adalah 0, 4, 1, dan C-nya adalah 2, 0, -2. Maka tentukan vektor posisi AB dan CA. Oke ya. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C sudah lengkap. Yang ditanyakan vektor posisi AB dan CA. Oke. Untuk mencari AB ya, berarti yang belakang dikurangi yang depan, atau ini berarti B dikurangi A ya, vektor B dikurangi vektor A, atau ini sudah ditulis dalam bentuk ini ya, A dan B, A besar dan B besar, atau B dikurangi A, sorry ya, harusnya B dikurangi A seperti ini. Jadi B-nya apa? 0, 4, 1 dikurangi A-nya apa? -1, 3, 5, sehingga hasilnya adalah 1, 1, -4. Sehingga untuk vektor posisi AB ini bisa kita nyatakan dalam bentuk, kalau 1 berarti I gitu ya, ditambah 1 lagi berarti J, kalau negatif berarti min 4K, sehingga I ditambah J dikurangi 4K. Ini untuk vektor posisi AB. Kalau vektor posisi CA berarti yang belakang dulu A dikurangi C, sama dengan A-nya adalah -1, 3, 5 dikurangi C-nya adalah 2, 0, -2, sehingga hasilnya -3, 3, 7. Sehingga vektor posisi CA ini adalah -3I, karena ini -3 berarti -3I ditambah 3 berarti 3J ditambah 7 berarti 7K, sehingga sama dengan -3I plus 3J plus 7K. Sehingga kesimpulannya vektor posisi AB adalah I ditambah J dikurangi 4K, dan CA-nya adalah -3I ditambah 3J ditambah 7K. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.